Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Depan Adiwe. Semoga semua rekan-rekan selalu diberikan kesehatan. Di video kali ini kami akan menampilkan mengenai sistem pemeliharaan terencana untuk kapal. Tujuan utama pemeliharaan adalah menjaga kapal dalam kondisi yang baik untuk keselamatan hidup awak kapal, muatan, serta lingkungan. Kapal harus selalu layak berlayar sebelum berlayar serta memenuhi semua standar nasional dan internasional. Aspek-aspek berikut yang harus diketahui oleh semua kru kapal. Pertama, jadwal pemeliharaan. Kedua, pemeliharaan harian. Ketiga, pemeliharaan bulanan. Keempat, pemeliharaan setiap 6 bulan. Kelima, pemeliharaan dan perbaikan. Keenam, bagian-bagian untuk dirawat. Untuk jadwal pemeliharaan, nakoda kapal akan mengawasi jadwal pemeliharaan yang dibuat dan untuk memastikan semua pekerjaan pemeliharaan telah ditugaskan, dilakukan, dan didokumentasikan dengan benar. Pedoman jadwal pemeliharaan dasar biasanya dibuktikan oleh pembuatan peralatan reparasi dan biasanya berdasarkan jam kerja. Jadwal pemeliharaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan pelayaran kapal serta kondisi cuaca. Semua pekerjaan pemeliharaan harus dilakukan dengan benar oleh semua awak kapal dengan sepenuh hati. Semua jadwal perawatan yang telah direncanakan harus dilakukan sesuai dengan yang diinstruksikan. Dari waktu ke waktu, seorang personil berbasis darat akan memeriksa mengenai pekerjaan yang dilaksanakan di atas kapal. Untuk pemeliharaan harian, ini dilakukan oleh semua awak kapal yang diawasi oleh perwira yang bertanggung jawab dan didukung oleh jurnal harian dek dan jurnal harian ruang mesin. Pemeliharaan harian tidak berarti bahwa pekerjaan pemeliharaan tertentu harus dilakukan setiap hari. Ini dapat dilakukan setiap 2 atau 3 hari atau bahkan setiap minggu tergantung pada jadwal perawatan yang telah disiapkan oleh kepala kamar mesin dan mualim 1. Dokumentasi jurnal harian akan dilakukan oleh mualim 1 untuk departemen dek dan oleh masinis 2 untuk departemen ruang mesin. Untuk laporan pemeliharaan bulanan dilakukan oleh semua yang ditugaskan dan didukung oleh entry bulanan ke dalam formulir pemeliharaan bulanan sesuai dengan format yang diberikan. Dokumentasi laporan bulanan dilakukan oleh mualim 1 untuk departemen dek dan oleh kepala kamar mesin untuk departemen mesin. Formulir pemeliharaan bulanan ini harus diisi dan dikirim ke bagian terkait dari penanggung jawab setiap bulan. Dalam laporan ini, semua kekurangan atau kerusakan serta tindakan korektif yang dilakukan harus dicatat dan dijelaskan. Kapal harus selalu bersih dan terawat. Ini akan mencerminkan citra yang baik bagi perusahaan dan akan menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi para awak kapal. Pemeliharaan, inspeksi, dan pengujian yang harus dilakukan secara rutin meliputi perawatan harian dan perawatan bulanan. Periksa struktur lambung dan dek atas selalu bebas dari karat. Pengecetan dan pemeliharaan teratur. Semua bagian berkarat harus dibersihkan dan dicat. Periksa semua sambungan las. Periksa semua nama dan simbol termasuk garis muat yang terlihat jelas.
jangkar dan peralatan terkait. Periksa setiap saat ring jangkar, pondasi jangkar, dan jangkar termasuk kili-kili dan semua segel yang bergabung harus dalam kondisi baik dan dapat digunakan dengan aman setiap saat. Pemeliharaan, inspeksi, dan pengujian yang harus dilakukan secara rutin meliputi perawatan bulanan, periksa tripping motor listrik, periksa kebocoran minyak, periksa sistem braking, olesi semua bagian yang bisa bergerak, perawatan winch roller, periksa kehausan rantai jangkar, segel, dan kili-kili, periksa sistem operate manual untuk situasi darurat. Tahan, inspeksi, dan pengujian yang harus dilakukan secara rutin setiap 6 bulan meliputi periksa sistem listrik dan hidrolik. Semua pengujian yang dilakukan harus dicatat dalam jurnal harian. Setiap kali mengangkat jangkar, bila perlu, gunakan air jernih terus-menerus pada rantai jangkar sehingga loker rantai selalu tetap bersih dan tidak tersumbat. Untuk kapstan, mooring winch, towing hook, pemeliharaan, inspeksi, dan pengujian yang harus dilakukan secara rutin meliputi pemeriksaan dan perawatan bulanan, periksa kemudi motor listrik, periksa kebocoran oli, periksa sistem pengereman, olesi semua bagian yang bisa digerakkan, periksa sistem operate manual untuk situasi darurat, periksa kondisi emergency towing release. Untuk sistem pemeliharaan terencana kamar mesin, khususnya mesin induk, untuk menghindari pekerjaan perbaikan, pemeliharaan rutin sangat penting dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan instruksi yang diarahkan oleh kepala kamar mesin. Pemeliharaan, inspeksi, dan pengujian yang harus dilakukan secara rutin meliputi pekerjaan dan perawatan harian. Pertama, membersihkan bodi mesin dan bagian-bagiannya. Kedua, periksa kebocoran di saluran bahan bakar. Ketiga, periksa pan minyak dan tiriskan kapanpun. Keempat, periksa sistem pendingin. Kelima, periksa sistem kelistrikan. Dan pemeliharaan, inspeksi, dan pengujian yang harus dilakukan secara rutin setiap bulan. Pastikan semua meter berfungsi dengan baik. Ganti pan oli pelumas setelah 750 jam. Ganti filter oli pelumas jika perlu. Ganti filter oli bahan bakar jika perlu. Ganti elemen pembersih udara setiap 3000 jam kerja. Periksa air laut yang masuk melalui steering tube seal subpropeller. Periksa sistem pendingin, bersihkan pendingin dan si cas jika perlu. Untuk peralatan navigasi listrik, peralatan navigasi elektronik termasuk radar, echo sounder, GPS, AIS, dan sistem pemantauan kecepatan. Untuk pemeliharaan, inspeksi, dan pengujian yang harus dilakukan secara rutin meliputi perawatan dan pemeriksaan secara rutin setiap bulan, periksa kondisi fisik, periksa semua sambungan kabel, periksa sambungan ground, pembersihan teratur dari debu dan kotoran. Selalu operasikan sesuai dengan instruksi pengoperasian. Periksa sikring dan selalu miliki suku cadang. Untuk radar dan GPS, pastikan jauh dari sumber magnet. Untuk sistem kemudi adalah satu-satunya sistem untuk mengendalikan arah pergerakan kapal dan semua prosedur perawatan harus dilakukan.
Sistem manual darurat harus juga diinspeksi secara teratur sehingga siap digunakan selama situasi darurat. Untuk pemeliharaan, inspeksi dan pengujian yang harus dilakukan secara rutin meliputi perawatan harian dan bulanan, periksa pipa hidrolik dan tekanan, periksa semua koneksi pipa, periksa pergerakan dari tiller hidrolik, periksa indikator kemudi, tes sistem kemudi darurat, pastikan ruang kemudi bebas dari air, periksa koneksi dan tambahkan minyak pelumas jika perlu, periksa kebocoran pipa dan pompa-pompa hidrolik, periksa kemudi otomatis dan akurasi baringan. Untuk alat bantu navigasi lainnya termasuk peta-peta navigasi, divider dan alat bantu lainnya, binokular, bendera semboyan, bendera internasional, buku-buku navigasi publikasi, pemeliharaan, inspeksi dan pengujian yang harus dilakukan secara rutin meliputi inspeksi visual, pengujian semua peralatan, memastikan semua bendera lengkap di atas kapal.